Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dunda Fauzan dengan nomor NPM 20170051036 dari kelas A Ilmu Komputer 2020. Pada video kali ini saya akan menjawab tugas 12 mata kuliah teori bahasa dan otomata. Langsung aja ke pembahasannya. Jadi pembahasannya ada tentang push dan otomata, lalu ada tuple PDA-nya, lalu ada komponen PDA-nya. Yang pertama ada push dan otomata. Push dan otomata atau PDA merupakan mesin otomata dari bebas konteks atau CFG tata bahasa bebas konteks, mempunyai memori penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Stack atau tumpukan sendiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki top of stack atau puncaknya. Kita sebelumnya kan juga udah pernah belajar tentang stack, jadi ya konsepnya masih mirip-mirip. Yang kedua ada aturannya itu adalah LIFO atau last in first out. Jadi elemen yang terakhir masuk itu merupakan elemen yang bakalan pertama kali keluar. Lalu yang ketiga ada pop, yaitu pop sendiri merupakan pengambilan elemen dari stack seperti konsep-konsep sebelumnya. Lalu yang keempat ada push, yaitu memasukkan elemen ke dalam stack. Lalu ada tuple PDA-nya. PDA melibatkan 7 komponen. Spesifikasi dari PDA sendiri dituliskan sebagai berikut. P sama dengan ada Q kapital, ada sigma, ada gamma, delta, Q0, Z0, lalu ada F. Dimana Q kapital merupakan himpunan state, sigma merupakan himpunan simbol input, gamma merupakan simbol-simbol stack, delta merupakan fungsi transisi, Q0 state awal, Z0 merupakan simbol awal tumpukan atau top of stack. Lalu ada F kapital sebagai himpunan final state-nya. Lalu ada komponen-komponen dari PDA. Komponen dari PDA adalah yang pertama ada Q kapital sebagai himpunan berhingga dari state seperti dalam FA. Lalu ada sigma yaitu himpunan berhingga dari simbol-simbol input seperti dalam FA. Lalu ada gamma sebagai himpunan himpunan berhingga dari alfabet stack. Gamma merupakan himpunan dari simbol-simbol yang dipush ke dalam stack. Lalu ada komponen lanjutannya seperti dalam FA. Delta menentukan perilaku dari otomata. Delta sendiri memiliki 3 argumen, yaitu ada Q kecil, A kecil, lalu X kapital, di mana Q adalah sebuah state di dalam Q kapital. A kecil merupakan sebuah simbol input dalam sigma atau A sama dengan himpunan kosong atau string kosong yang diasumsikan bukan merupakan sebuah simbol input. Yang ketiga, X kapital adalah sebuah simbol stack di mana X merupakan elemen dari gamma. Lalu ada komponen lanjutan dari PDA. Yaitu pertama ada Q0 sebagai start state-nya. PDA berada pada start state sebelum membuat transisi. Lalu ada Z0 atau start symbol. Pada awalnya stack dari PDA terdiri dari start symbol. Lalu ada F sebagai himpunan accepting state atau final state-nya. Ini ada ilustrasi dari sebuah stack. Seperti yang kita tahu, bermula dari sebuah stack kosong atau empty stack. Lalu di sini bisa kita lihat ilustrasinya, ketika kita push maka akan ada suatu elemen yang masuk ke dalam stack kosong tersebut, yang dimana elemen tersebut otomatis menjadi top dari stack yang masih kosong sebelumnya gitu. Lalu selanjutnya dilakukan operasi push lagi. Di sini bisa kita lihat masuk lagi elemen baru, yaitu 2. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa topnya yang tadinya sebelumnya berada di 1 itu karena udah ada elemen baru di atasnya, maka topnya otomatis berpindah ke elemen yang paling atasnya ya. Di sini contohnya di sini kasusnya itu 2. Lanjut operasi selanjutnya yaitu push lagi. Jadi ada elemen lagi masuk. Di sini adalah 3. Nah, konsepnya sama-sama sebelumnya. Jadi topnya yang tadinya itu ada pada 2 itu berpindah ke elemen di atasnya itu 3. Jadi di sini sekarang topnya itu ada di 3. Jadi ada operasi pop yang bisa kita ketahui bahwa pop merupakan pengambilan elemen dari sebuah stack gitu. Jadi di sini elemen dari sebuah stack diambil, yaitu elemen topnya, elemen paling atas. Jadi di sini sebelumnya kan elemen paling atas adalah 3. Jadi ketika kita lakukan pop maka elemen yang diambil itu adalah 3 atau topnya gitu. Nah, ketika 3 diambil ini, topnya itu otomatis berpindah ke stack yang di bawahnya, elemen yang di bawahnya, yaitu
di sini adalah 2. Jadi kondisi akhir ini topnya adalah ada pada 2 gitu. Selanjutnya ada contoh, buatlah PDA yang menerima L sama dengan 0 pangkat N 1 pangkat N, di mana N lebih dari 0. Di sini bisa kita lihat 0 dan 1 merupakan input dan N merupakan banyaknya input. Jadi 0 dan 1 itu inputnya sama, yaitu N. Lalu di sini ada ada 4 state, Q0, Q1, Q2, Q3, di mana Q0 merupakan start state dan Q3 merupakan final state-nya. Nah, di sini bisa kita pahami dulu konsepnya. Misalnya di transisi Q1 dan Q2 ini ada 1,0 min epsilon, di mana 1 itu merupakan input, 0 merupakan pop, dan epsilonnya merupakan push gitu. Jadi untuk konsepnya semuanya sama. Misalnya di sini juga ada 0, epsilon min 0, itu juga sama. Coba selanjutnya kita contohin, misalnya inputannya itu adalah 0, 0, 0, 1, 1. Nah, awalnya di sini karena Q1 Q0 merupakan start state, maka ya nggak perlu inputan. Jadi di sini kita kasih tumpukan aja. Tumpukan awalnya itu Z0. Kelihatan ya, Z0. Nah, Z0. Lalu selanjutnya adalah inputan 0. Di sini bisa kita lihat inputan 0 di pada state Q1. Ketika inputan 0, maka dia akan mempush 0. Jadi kita di sini kita buat 0 karena push kan menambah elemen 0. Lalu inputan selanjutnya adalah 0 lagi, berarti kita push lagi. Kita push lagi 0. Lalu inputan 0 lagi, kita push lagi. Push 0 lagi. Nah, di sini udah ada 4 tumpukan. Berapa elemen? 4 elemen ya. Enggak, tapi enggak apa-apa lah. Lalu inputan selanjutnya adalah 1. Dan di sini bisa kita lihat ketika inputan 1, maka dia akan meng-pop elemen dari stack-nya gitu. Jadi di sini kita pop elemen paling atasnya. Lalu inputan selanjutnya adalah inputan 1 lagi. Di sini bisa kita lihat di Q2 inputan 1 itu di pop lagi, berarti ini kita pop lagi. Nah, karena di sini inputannya udah selesai, udah habis gitu. Nah, di sini sisa dua elemen Z0 dan 0 itu. Di sini bisa kita lihat dari Q2 ini cuma bisa kalau kita lihat dari Q2 ini cuma bisa menerima inputan 1 dan nanti Z0 gitu. Jadi dia nggak bisa menerima inputan 0. Jadi karena di sini nggak bisa menerima inputan 0, maka dia inputannya salah gitu, jadi nggak selesai karena nggak bisa menerima inputan 0. Jadi yang ini salah, nggak sampai final state. Coba kita pakai yang lain, misalnya 011. Konsepnya juga sama kayak tadi, berarti kita buat dulu Z0 awal karena dari simbol awal itu nggak menerima inputan. Lalu input 0 berarti push lagi, push 0, push 0, lalu 0 lagi, push 0 lagi. Nah, lalu inputan 1 kayak tadi juga, inputan 1 kita pop 0 lah, lalu inputan 1 kita pop lagi. Nah, inputan udah selesai, udah habis, sisa di sini ada elemen Z0. Nah, di sini bisa kita lihat pada Q2 ketika Z0 itu dia bisa dihilangkan gitu untuk menuju ke Q3, karena di sini inputan Z0 bisa dihilangkan. Jadi ya udah, ini kita hilangkan lalu sampai ke state akhir gitu. Jadi inputan 0, 0, 0, 011 itu benar. Nah, mungkin sekian aja video dari saya. Terima kasih. Saya Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.